ayat-ayat Quran itu kan para ulama sedunia itu sepakat ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat dan muhkamat. Kalau mutasyabihat dia masih ditutup sini siloka, jadi belum terang. Mutasyabihat masih mau tanya nih Pak Haji nih, pendapat Pak Haji saum begitu begini kita nih gimana gitu? ya kan hidup mah kumaha rarasaan urang. Gimana perasaan kita? Hidup itu tergantung perasaan kita. Hidup mah kumaha rarasaan urang ya, kalau asik. Gula manis sote gabungan orang ayah buka rasa gitu. Jadi kalau sawung ini gimana? Ya enak, kalau kata enak. Kalau nggak kena jembar, kalau sempit gitu ya. Tergantung perasaan kita. Allah juga tergantung perasaan kita. Jadi kalau aku tergantung perasaan kamu, kata Allah. Jadi baik-baik aja perasaan mau Allah. Enak sini, dah. Ahli fikih orientasi berpikirnya dengan logika fikih. Tapi kalau para ulama tasawuf dengan zauq, dengan rasa. Kalau ahli fikih dengan akal, kemampuan berpikir. Imam Al-Ghazali menyarankan sejalan itu tuh, antara nalar logika dengan nalar hati, jalan baru enak, asik. Coba kalau ngaji hanya dengan ngaji logika saja, hanya ngaji logika, kemampuan berpikir, tidak dibarengi dengan ngaji rasa, kita akan masuk menjadi ahli Mu'tazilah namanya, kaum orientalis, segala-gala logika, nggak pakai kajian rasa, nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf ya. Itu jadi kita jadi masuk kaum Mu'tazilah, kaum orientalis. Kecenderungannya ke sana nanti. Ya, ngajinya ngaji harfiah, tafsir harfiah. Dia nggak mau ngorek-ngorek ngupas tuh, cukup ditafsir aja, tafsir harfiah gitu. Tekstual, nggak dia nggak mau kali gitu. Pasukan lagi nih ya. Agus yang paling kecil pun pasukannya. Oh, dari uangnya. Oh. Dan Aib. Kayak gitu tuh, gak bisa dia kalau ahli fikih orientasi berpikir dengan logika, kaum Mu'tazilah. Tapi kalau misalnya kita kajiannya lebih ke dalam, ada tasawuf aja, nggak dibarengi dengan logika, fikihnya nggak dibarengi, bahaya juga. Iya. Bisa. Ya. Itu
Rasional, nggak dibarengin dengan ngaji rasa gitu. Kalau sebaliknya juga cuma kemampuan emosional tanpa rasional itu bahaya juga. Bisa jadi kaum fundamentalis, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker masjid haram, nonton Haji Komar maku. Kacau, nggak tuntas. Ngaji. Tenang Pak Haji, bakal viral lagi ini. Masih simultan gitu. Asik jadinya. Makanya sampai hari ini para fuqaha, para ahli fikih, dia nggak nyambung dengan para ahli tasawuf karena orientasinya berbeda. Di sini dengan orientasi logika berpikir, ini dengan rasa, sehingga pada satu ketika Husain bin Mansur Al-Halaj menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran, ana al-haq katanya, seperti kasusnya Siti Jenar. Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Karena dia dimaklumi orang-orang sufi itu bermain dengan rasa. Dia merasa bahwa Allah itu manunggal dengan dirinya, manunggalin kaulang gusti, bersatu. Imam Al-Ghazali memaklumi begitulah kira-kira orang yang rindu pada Tuhannya. Maka Imam Al-Ghazali ambil jalan tengah, harus simultan antara kemampuan berpikir dengan kemampuan menggali bahkan batin bareng. Sebaiknya begitu bareng, komplit jadinya, komplit. Kira-kira masalah itu wajib. Iya, perjalanan Mi'raj nggak bisa dianalisa dengan logika. Nggak bisa kan? Iya, dalil akli terbatas. Dia harus dengan kemampuan keimanan, kapasitas keimanan. Karena itu kan maunya Allah kan, peristiwa lahirnya Adam alaihissalam, lahirnya Isa alaihissalam, kejadian Mi'rajnya Kanjeng Rasul, itu kejadian Rabbaniyah, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nah, peristiwa itu ada dua macam, ada peristiwa kauniyah, ada peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Kalau kauniyah ini peristiwa yang berdasarkan kausa prima, sebab akibat. Ya, sebab akibat. Gitu. Profesor belajar terus gali penelitian terus jadi botak. Profesor botak, peristiwa kauniyah. Dikit lagi itu. Kalau itu alami itu. Botaknya kepala profesor, itu peristiwa kauniyah, peristiwa disebabkan oleh sebab akibat. Gitu. Tapi kalau ini kelahiran Adam alaihissalam, Isa alaihissalam, peristiwa Mi'raj, ini peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nggak bisa dianalisa oleh akal pikiran yang biasa, harus dengan keimanan. Nah, pengajian itu yang enak simultan, dia asik gitu. Harus seiring sejalan, nggak bisa, bahaya. Jadi pelaku bom bunuh diri kita kalau cuma satu rel gitu Kan jihad. iya, jihad Jahat. hati sabilillah. Kan setelah perang Badar selesai, ada sahabat yang ngobrol sama Kanjeng Rasul tuh. Terus Rasul kasih statement di situ, kita baru saja selesai dari perang yang kecil. Kata sahabat,
Kalau ada Haji Komar waktu itu kita protes juga. Rasul jangan begitu dong. Ngomong kecil dong. Tapi dibilang kecil tuh perang tuh. Ya Rasulullah, gila bener nih perang udah mau habis-habisan dibilang kecil, apa ada yang lebih gede lagi? Jihadun nafs kan jihad fisabilillah secara esensi itu kan memerangi sendiri. Jadi jawara yang sesungguhnya adalah seseorang yang sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri, baru disebut jawara. Ada yang nanya nih, gimana cara ketemu diri sendiri gitu. Ngaca. Katanya rusak. Ngaca. Arafah itu mengenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya, maka dengan dirinya dia akan mengenal Allah. Karena diri kita itu, diri seseorang itu adalah representasi keberadaan Allah. Keberadaan kita adalah representasi keberadaan Allah. Jadi kalau mau menggali rahasia Allah, diawali dengan ngaji diri. Bagaimana harus bisa membendung orang ini dari atas, bawah, dan tengah. Dipersiapkan semua perangkat doa, zikir gitu. Itu memang empasan selihat jinnya, sifatnya sihir itu kan kuat gitu. Jadi ya itu aja bisa pajajaran sejajar ke arah sejajar saling asah saling asih, baru ketemu loh binawinya. Bahasa Siloka itu filosofi sama Quran juga, itu bahasa filsafat tertinggi di dunia itu bahasa Quran. Jadi apa yang ditulis di situ, jadi ayat-ayat Allah itu kan, ayat-ayat Quran itu kan para ulama sedunia itu sepakat ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat dan muhkamat. Kalau mutasyabihat dia masih ditutup sini siloka, jadi belum terang. Mutasyabihat masih bersembunyi. Mutasyabihat ada ayat-ayat yang ayat muhkamat itu ayat yang sudah terang, yang sudah jelas. Tapi kalau ditelusuri ke dalam secara etimologi, Quran itu yang 37-114 surat 6.666 ayat semuanya masih mutasyabihat, belum ada yang muhkamat. Kalau udah digali temu mutiaranya, baru dia muhkamat gitu, dia baru terang. Ayat Quran itu tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu kata pun, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari kenyataan diri kita. Semua yang cerita di situ soal kita. Mau cerita siapa juga soal kita. Juga dari mulai Adam sampai Muhammad cerita kita itu. Bukan cerita siapa-siapa. Mau cerita apa juga cerita kita. Dan semuanya masih mutasyabihat, masih tertutup. Ada 7 lapis tutupnya. Jadi maka untuk mengkaji itu, mencari mutiaranya kan harus pakai ilmu tafsir namanya. Tafsir dari mulai kajian nahwu, sorof, bayan, mantik, balaghah, tafsir ya. Tapi baik duluan. Tafsir, ta'wil, ta'bir, asrarul ilmi, rahasia ilmu. Jadi masuk kategori sirul asal lagi. Asrul alim, rahasia yang besar. Asrul alim, ada bukunya itu ya. Panas Ya, mungkin tamat. Asrul alim buku.
Hizmu Arab yang menyusun, namanya orangnya yang menyusun buku Asirul Adim itu disusun oleh Hizmu Arab. Hizmu Arab. Lagi ada konsep itihad lagi ya dulu Iya. itihad ya. Dalam itu Asirul Adim. Buku Asirul Adim. Cerita Quran sih yang cerita kita, bukan cerita siapa, cerita siapa juga cerita kita itu. Kejadian manusia. Iya, cerita. Mau cerita dari A sampai Z itu cerita kita. Aslinya, cuman didesain seperti sinetron, banyak sinetron sih kan. Sinetronnya Adam, sinetronnya Ibrahim, Nuh, Isa, Sulaiman, Yusuf, sampai ke cerita Muhammad bin Abdullah.